Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Hari ini Selasa, tanggal 11 Januari 2022. Kali ini kita akan membahas mengenai Bank Bumi Arta. Bank Bumi Arta ini menarik karena hari ini, Senin kemarin ini ya. Ini analisa untuk hari Selasa dan seterusnya ya. Jadi hari Senin tanggal 10 Januari kemarin dia naik tertinggi nomor 3. Yang menarik adalah bahwa kenaikannya 13, sekian persen gitu. Cukup tinggi sekali, dan rumornya bahwa bank ini sudah pernah naik. Bank ini menarik bagi investor karena kenapa? Karena di Februari bank ini juga diisukan akan dicapel oleh Bank, Bank. Bank itu adalah induknya dari Shopee. Jadi dia sempat melejit, ternyata pendekatannya entah kenapa gagal ya, akhirnya nggak jadi beli. Kemudian menurut catatan saya di 19 November 2021 kemarin tuh Ajaib Sekuritas ini masuk menjadi pemegang saham sekitar 25% dengan mengambil saham-saham yang lain. Jadi ini terjadi di pasar negosiasi. Jadi menurut saya ini sangat menarik sekali, dan sekarang harganya terkoreksi di harga 3.550. Jadi sebelumnya sempat di atas 5.000 dalam sesaat beberapa hari saja, kemudian turun lagi. Dan kenapa saham ini menarik? Mari kita bahas dulu sisi fundamentalnya, laporan keuangannya. Indikator laporan keuangannya akan saya bandingkan dengan 3 bank lainnya, yaitu BBCA yang pertama, Bank Sentral Asia. Kenapa saya bandingkan dengan Bank Sentral Asia? Ini adalah bank tua dan terbesar, swasta terbesar dengan aset terbesar. Dan yang kedua saya bandingkan dengan Bank Mandiri, BMRI. Kenapa saya bandingkan dengan BMRI? Ini adalah bank yang BUMN yang besar juga, memang lebih kecil dibanding BBRI, Bank Rakyat Indonesia, tapi secara skup bisnisnya itu dia ada di perkotaan dan lebih luas pangsa pasarnya. Kalau BBRI kita tahu bahwa memang dia lebih fokus di pendanaan mikro dan juga pedesaan gitu ya. Jadi supaya perbandingannya itu lebih apple to apple, saya bandingkan dengan BMRI bukan BBRI. Kemudian saya bandingkan juga dengan Bank Jago Arto ya, ARTO. Kenapa saya bandingkan dengan Bank Jago? Bank Jago adalah leading dari bank digital saat ini. Jadi Bank Jago ARTO ini kita tahu bahwa bank ini apalagi sejak bergabungnya Tokopedia Gojek dalam struktur kepemilikan sahamnya, bank ini menunjukkan kekuatan ekspektasi yang besar dari masyarakat terhadap bank digital, karena kita tahu bahwa bank digital itu menawarkan efisiensi yang tinggi dibanding bank-bank, dibanding BCA, dibanding Mandiri yang walaupun digital juga tapi dia tidak bisa disebut bank digital. Oke, kita mulai dari aset turnover. Apakah aset turnover itu? Aset turnover adalah indikator keuangan yang menunjukkan besarnya revenue yang bisa digenerate oleh perusahaan per total aset yang dimilikinya. Jadi ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan revenue. Semakin tinggi aset turnovernya, otomatis semakin bagus perusahaan tersebut mengelola asetnya. Dari sini BBCA mendapatkan skor 1,89,
BMRI 2,17, Arto 1,86, dan BNPA 1,76. Kalau kita lihat di sini bahwa aset turnovernya Bank BNPA paling kecil, ini bisa dipahami karena laporan keuangan ini sebelum Ajaib Sekuritas bergabung. Jadi kemampuan manajerialnya memang masih apa adanya. Tapi walaupun begitu sebetulnya nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan BBCA ataupun Bank Jago. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai net profit margin. Sebelum kita bahas tentang net profit margin, ini adalah didasarkan pada struktur revenue dibanding dengan income. Net profit margin adalah laba bersih yang bisa diciptakan oleh perusahaan dibandingkan dengan total revenue-nya. Jadi ini menunjukkan tingkat efisiensi proses bisnis dalam perusahaan tersebut. Jadi baik itu berupa barang atau jasa, dalam hal ini perbankan otomatis jasa, itu menunjukkan bahwa proses jasanya ini efisien, makin tinggi otomatis makin efisien. Oke, mari kita lihat perbandingannya dari antara BBCA, BMRI, Arto, dan BNPA. Kita mulai dari BBCA. Skornya adalah 39,53, tinggi sekali ini. Kemudian BMRI 18,96, kemudian Arto 6,96, dan juga BNPA minus 5,61, minus karena memang laba bersihnya minus ya. Jadi bank ini memang dalam kondisi merugi. Kalau kita lihat perbandingannya, bahwa yang tertinggi itu adalah BCA 39,53, lebih tinggi daripada, jauh lebih tinggi dari Bank Arto ataupun BNPA, dan Bank Mandiri berada di papan tengah. Jadi dari sisi efisiensi proses bisa dikatakan bahwa Bank BCA ini cukup paling bagus di antara keempat bank ini. Oke, selanjutnya kita lihat perbandingan untuk return on asset. Return on asset adalah perbandingan antara laba bersih dibanding total asetnya. Jadi ini adalah menunjukkan kinerja perusahaan secara overall, secara keseluruhannya. Jadi seberapa besar aset yang dia kuasai dan seberapa besar laba bersih yang bisa dia generate gitu. Jadi semakin tinggi return on assetnya, artinya perusahaan secara overall bisnisnya semakin bagus kinerjanya, semakin dia mampu menciptakan profit atas aset yang dikuasai. Oke, kita lanjut ke perbandingannya lagi. BBCA nilainya ada 0,75, sedangkan BMRI 0,41, Arto atau Bank Jago 0,13, dan BNPA minus 0,1%. Kembali lagi BNPA ini minus karena memang laba bersihnya dia minus, jadi otomatis return on asetnya juga minus. Kalau kita lihat di sini, ROA yang paling tinggi tetap saja BBCA, kemudian BMRI, dan kemudian Bank Jago, lalu kemudian Bank Bumi Arta. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara kinerja keuangan memang yang terbaik yang BBCA. Tapi kenapa saya membahas BNPA, Bank Bumi Arta? Ini adalah soal ekspektasi bisnis. Jadi saham itu diproyeksikan untuk masa depan, dan saham harga yang sekarang itu sudah menceritakan semuanya tentang informasi yang ada di
yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik itu financial information maupun non financial information. Misalkan financial information itu ya seperti laporan keuangan yang baru saja kita bahas. Juga non information itu misalkan tentang rumor-rumor, merger, akuisisi, dan corporate action lain. Dan juga rumor-rumor kadang masalah ekonomi makro, politik terkadang juga mempengaruhi, dan ekonomi global tentu saja. Itu adalah non financial information. Tetapi kenapa Bank Bumi Arta ini menarik? Karena potensinya setelah masuknya Ajaib Sekuritas dan dia menunjukkan kenaikan, dan sekarang dia sepertinya feeling saya dan menunjukkan kenaikan, dan sekarang ada di bottom secara garis trennya. Ini patut kita masuk ke dalamnya karena kenaikan 13% itu tentu saja nilai yang cukup signifikan. Itu sebabnya saya mau bahas ini. Tetapi bukan berarti saya merekomendasi Anda untuk membeli saham ini, karena memang dalam aturannya analisa saham hanya menyampaikan, tidak boleh merekomendasikannya. Saya hanya memberi clue-cluenya saja bahwa ada potensi yang bagus dengan Bank Bumi Arta ini setelah bergabungnya Ajaib Sekuritas, karena otomatis ini akan diikutin dengan corporate action lainnya, misalkan penawaran ke publik, baik itu HMETT atau lainnya, dan dana-dana yang melalui pihak ketiga yang dianggap sebagai pihak ketiga juga akan mulai masuk. Jadi otomatis sebagai rehabilitas mungkin ya. Jadi ini menurut saya adalah potensi, tapi memang belum tercermin sama sekali dari laporan keuangannya. Bisa jadi akan memakan waktu yang cukup panjang, tetapi secara trennya ya mungkin setidaknya 3 bulan minimal ya, itu sudah akan mulai terlihat. Demikian analisa saya mengenai Bank Bumi Arta. Semoga menjelaskan dan mencerahkan, dan Anda bisa mengambil informasi yang saya sampaikan ini menjadi pertimbangan Anda untuk masuk hari ini atau Anda menundanya. Terima kasih sudah melihat video ini, dan jangan lupa like and share. Thank you.